Halo movie lovers, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kalian akan melihat alur cerita film The Mermaid yang rilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang perjuangan para makhluk duyung menyelamatkan wilayah mereka yang diambil alih oleh kepentingan bisnis, hingga membuat mereka tidak punya tempat tinggal lagi. Mereka akhirnya menyusun rencana untuk menggagalkan bisnis itu, namun di tengah jalan si putri duyung tidak sengaja jatuh cinta kepada pimpinan dari proyek bisnis tersebut. Oke, sekarang kita langsung ke alur ceritanya. 我是条美人鱼。 Film diawali dengan memperlihatkan para pengusaha yang sedang menghadiri acara lelang sebuah teluk bernama Teluk Hijau. Salah satu orang berani membelinya dengan harga yang sangat mahal yaitu 22,25 miliar. Orang itu bernama Liu. Teluk Hijau akan digunakan sebagai bisnis real estate dengan mereklamasi laut. Setelah itu, Liu bertemu dengan para rekan bisnisnya yaitu Ruolan dan Rich serta pria bernama Cheng. Liu akan menjalankan bisnis itu dengan dukungan dari Ruolan dan Rich. Walaupun Teluk Hijau adalah sebuah cagar alam, Liu berhasil membelinya dan mendapatkan izin untuk reklamasi laut. Liu yakin bisnisnya pasti akan sukses. 今天是个大胖，快来玩啊，四爷！ Malamnya Liu langsung merayakan kelancaran rencananya dengan bersenang-senang bersama para wanita pengincar harta. Ruolan datang, dia mengajak Liu untuk menaikkan harga saham mereka karena pasti bisnis mereka akan berjalan lancar. 高兴点吗？ Tak lama kemudian ada wanita compang camping memanggil Liu. Dia menggunakan pakaian putri duyung. Wanita ini bernama San. San menyelinap masuk karena dia kagum dengan ketampanan Liu. Liu menyuruh bodyguardnya membawa San keluar, namun sebelum keluar San memberikan nomor teleponnya dan menyuruh Liu menelponnya, karena San tampak sangat tergila-gila dengan Liu. 什么鬼？ Setelah itu San pulang ke rumahnya, namun anehnya rumahnya berada di sebuah kapal yang sudah karam di pinggir lautan. Sesampainya di rumah San langsung melihat bathtub, di sana ada anak kecil yang berendam dengan kulit yang penuh luka. Dan anak ini ternyata adalah duyung. Setelah itu datang seorang pria dan menanyakan apakah rencananya berhasil, rupanya San datang menemui Liu untuk menipunya. Mereka akan balas dendam karena Liu akan merusak habitat mereka. 世界级极地海洋公园也将于2017年落成。 Selanjutnya Liu melakukan rapat pembangunan bisnis real estate yang diberi nama sonar. Pemancar sonar akan membuat para penghuni teluk mati, karena pemancarnya dapat merusak tubuh ikan. Sehingga para makhluk laut tidak akan mengganggu bisnis mereka. Oh my god! San adalah seorang putri duyung, dia rela membelah ekornya supaya bisa berjalan seperti manusia. San tinggal bersama banyak duyung yang diketuai oleh sesepuh duyung. Mereka menganggap bahwa manusia adalah makhluk jahat, karena dari dulu manusia selalu memburu duyung. Seperti saat ini, mereka harus membunuh Liu supaya mereka bisa kembali ke lautan. Gurita memimpin dalam aksi balas dendam ini. Dia memberitahu langkah yang akan mereka lakukan dalam aksi balas dendam pada Liu. San harus merayu Liu supaya Liu tergoda pada San. Selanjutnya San harus menembakkan sebuah racun yang hanya akan sembuh jika diminumi alkohol. Sebelum beraksi, Gurita melatih San untuk berciuman, karena Liu adalah pria hidung belang, dan pasti akan mencium San saat San mendekati Liu. 有吗？没有，不可能！ 是完全没有。 Tak lama kemudian Liu menelpon dan mengatakan akan menjemput San. Mereka pun sangat senang, waktunya San untuk beraksi. Mereka langsung naik ke pintu utama dengan peralatan lengkap untuk langsung membunuh Liu. Namun ternyata yang menjemput San adalah asisten Liu, dan aksi mereka untuk langsung membunuh Liu pun gagal. San menunggu Liu di lobi dan langsung memasukkan racun ke minuman Liu. Namun tiba-tiba ada pria datang. Mereka akan memeriksa San sebelum San menemui Liu. Dan saat sampai di kaki, kaki San berbunyi.
Mereka memaksa San untuk membuka sepatunya. San pun mengikutinya. Untungnya bunyi itu ternyata berasal dari paku yang menempel. Dan San tidak ketahuan kalau dia adalah Putri Duyung. 开海胆干嘛？ Orang itu mengajak San minum bersama, pria ini langsung meminum minuman yang sudah dikasih racun, dan tentu saja tak lama kemudian orang itu langsung keracunan. San langsung menyiramkan alkohol ke mulut pria ini dan pria ini langsung bangkit. San melihat Liu dan San langsung mengikutinya. San berhasil masuk ke ruangan Liu. San langsung mengambil bulu babi dan melemparnya ke arah Liu, namun ini yang terjadi. Aksinya meleset, San akhirnya bersembunyi dan berniat menyerang Liu dari jauh. Dia berniat menusuk Liu, namun Liu malah menari tidak jelas dan menginjak tangan San. San akhirnya bangkit, dan langsung terbang untuk menusuk Liu, namun sayangnya, dia malah terkena pukulan maut stick golf. Walaupun sudah amburadul, San berusaha merayu Liu. Namun Liu memanggil San hanya untuk memberinya uang supaya tidak mendekatinya lagi. Liu menyuruh San pergi, namun melihat kedatangan Ruolan, Liu langsung berlagak menyukai San dan menggandeng San untuk keluar. San masih lanjut merayu Liu, Liu kembali berubah dan memberi uang untuk San supaya menjauhinya. Di perjalanan San meminta Liu untuk mampir ke tempat kerjanya yaitu di ayam panggang. San mengajak Liu makan, dan mereka berdua akhirnya menghabiskan berpuluh-puluh ayam di sana. Liu merasa sedih, dia tiba-tiba teringat ayahnya yang dulu saat masih miskin sangat kesusahan untuk memakan ayam. Itulah sebabnya dia bekerja keras menjadi miliarder seperti sekarang, karena baginya tidak ada yang lebih penting selain uang. Liu memberikan cek $1 juta pada San karena sudah mentelaktir ayam. Namun San membakarnya karena dia tidak butuh uang. Setelah itu Liu menjadi agak luluh karena ini pertama kalinya dia melihat wanita yang tidak suka dengan uang. Liu bahkan bermain di pasar malam bersama San, dan Liu mengantar San pulang. Liu mengantar San sampai ke rumahnya sambil menggenggam tangan San. San menjadi agak luluh. Semua personil sudah bersiap di pintu untuk membunuh Liu. Dan saat akan masuk, San langsung menyuruh Liu untuk pulang. Esoknya, Liu mengajak San berkencan romantis. Gurita ikut dan menyamar sebagai koki. Namun saat akan membunuh Liu, para bodyguard datang. Koki lain pun datang. Tidak ada cara lain, Gurita akhirnya memasak kakinya sendiri supaya tidak ketahuan. Setelah mereka semua pergi, Liu tiba-tiba melamar San. San pun kaget. San mengatakan masih banyak wanita yang lebih cantik yang bisa Liu dapatkan, namun Liu tahu bahwa semua wanita yang mendekatinya hanya menginginkan uangnya. Kecuali San. San yang akan membunuh Liu menjadi goyah. Dia mengaku akan membunuh Liu. Namun Liu langsung menciumnya. Ruolan datang. Liu sangat kesal karena Ruolan selalu mengikuti Liu bahkan menyadapnya dengan alasan bisnis. Malamnya, Liu tiba-tiba datang dan Liu melihat penampakan asli dari San. Mereka langsung memukul dan mengikat Liu. Gurita langsung memperlihatkan efek perbuatan Liu memasang pemancar sonar di lautan. Mereka hampir membunuh Liu, namun Liu menyadarkan mereka, jika Liu dibunuh maka sonar akan tetap beroperasi. San menyelamatkan Liu saat Liu hampir mati digigit gurita dan langsung menyuruh Liu pergi. Kelihatan San juga menyukai Liu. San hampir bunuh diri karena merasa bersalah dengan kaumnya, namun sesepuh menggagalkannya. Cinta merupakan sifat murni setiap makhluk, dan sesepuh kembali menjelaskan bahwa tidak semua manusia jahat. Ada juga manusia yang baik bahkan sampai menikah dengan Putri Duyung.
Liu akhirnya pulang dan mengecek proyek sonarnya. Dia meminta untuk sonarnya dinyalakan. Dan Liu langsung sakit kepala dan terkencing-kencing saat mendengar getaran suara dari sonar. Liu akhirnya sadar bahwa sonar benar-benar berbahaya bagi makhluk laut. Dan akhirnya Liu memutuskan untuk mematikan sonarnya. 我同意先关掉声呐。若兰，谢谢。不客气。 Liu akhirnya mengatakan bahwa San adalah putri duyung dan sonar merusak habitat putri duyung. Dan anehnya Ruolan mempercayainya. Ruolan langsung memberitahu penelitinya yang ternyata sudah lama mencari keberadaan putri duyung. Bahkan peneliti mempunyai 2 bangkai putri duyung yang diawetkan. Peneliti akhirnya bersiap untuk menangkap putri duyung yang dimaksud Liu, karena jika mereka mendapatkan DNA putri duyung, mereka akan mempunyai bisnis bioteknologi yang akan membuat mereka kaya raya. 你就是为了那个女的，我现在就打她回来煲鱼头汤。 Para peneliti berbondong-bondong datang ke tempat tinggal San dengan peralatan lengkap. Sedangkan Liu tidak bisa menyusul karena dia terjebak macet. Para peneliti masuk dan salah satu penyelam pun mulai menyelam. Dan dia melihat para duyung bersembunyi di bawah air. Si peneliti langsung menyuruh anggotanya untuk menembak ke arah air supaya para duyung keluar. Air yang tadinya jernih langsung berubah menjadi merah darah. Beberapa duyung mulai naik dengan penuh luka. Mereka menangkap dan mengantongi para duyung itu. San diserang dan kemudian ditolong oleh gurita. San hampir saja kabur, namun sayangnya di atas kapal mereka sudah dipasangi jaring. Sesepuh akhirnya muncul dan menyerang para peneliti itu, saat para peneliti terkapar. Para duyung langsung melompat ke lautan. Mereka tahu sonarnya sudah mati. Namun sampai di laut pun San masih dikejar. Ruolan yang memantau melalui helikopter melihat San, dan langsung menembak San tanpa ragu. Hingga San akhirnya terpental sampai ke daratan. Para peneliti langsung mengelilingi San, namun saat San akan dibunuh, Liu tiba-tiba datang dan menyelamatkan San. Melihat orang yang disukai membela San, Ruolan pun murka, bahkan berani menembak Liu. Liu langsung membawa San kembali ke laut walaupun dia ditembak oleh Ruolan. Dan berhasil mengembalikan San ke lautan. Dan Ruolan akhirnya ditangkap polisi. Saat Liu sembuh, San ternyata sudah bisa merubah dirinya menjadi manusia. Dan akhirnya mereka hidup bersama, bahkan Liu bisa berenang ke lautan bersama San dengan gelembung Sandy. Dan film pun selesai, sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya.